Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Setianto di channel yang membahas tentang teori-teori ilmu hipnosis, NLP, coaching, dan ilmu pemberdayaan diri lainnya. Terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas satu teori yang ditawarkan oleh Virginia Satir, salah seorang inspirator atau modelers dalam dunia pemberdayaan diri, yang disebut dengan satir kategoris. Satir kategoris ini adalah 5 strategi komunikasi yang kita bisa manfaatkan ketika berkomunikasi dengan orang lain ataupun membaca apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain melalui bahasa tubuhnya. Nah, Virginia Satir mengklasifikasi ini dengan pernyataan bahwa ada loh perilaku atau respon yang cenderung dilakukan sama seseorang ketika dia mendapatkan stimulus dari luar. Jadi kalau misalkan dia ada stimulus, ada orang ngomong sama dia akan merespon apa? Ingat, salah satu presupposisi NLP adalah makna dari komunikasi adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, hari ini saya ingin menceritakan ulang ada 5 satir kategoris yang disusun oleh Virginia Satir. Dulu di training NLP practitioner awal-awal ya, satir kategoris ini menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada para pesertanya. Tapi entah bagaimana, mungkin karena NLP sudah berkembang, sudah memodel orang-orang ternama, akhirnya ada beberapa praktisi yang mengatakan bahwa ini sudah mulai hilang. Tapi kalau kita membaca buku-buku pembelajar klasikal dulu, klasikal NLP, mereka membahas ini. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah the placater position. Placater position ini seperti kita menghindari konfrontasi. Begini, aku nggak tahu. Dan seakan-akan kita nggak mau disalahkan. Aku nggak tahu. Ini adalah bahasa sebuah respon di mana orang tidak menginginkan adanya konfrontasi. Dan ini bisa dimanfaatkan ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Ataupun ternyata para public speaker menggunakan ini juga. Untuk apa? Mempertajam sebuah komunikasi, memperhalus sebuah informasi. Semua pilihan ada pada Anda. Mengangkat bahu, tangan terbuka. Enggan adanya konfrontasi. The placater, ya. Posisi ini posisi tidak tahu. Anda bisa baca nanti atau cari di Google. Posisi seperti ini, tangan terbuka, udah kata, aku nggak tahu. Sama. Jadi ketika kita baca orang lain, oh tangannya begini, dia menghindari konfrontasi. Atau public speaker, silakan Anda yang memutuskan. Seakan-akan silakan Anda yang memutuskan. The placater. Yang kedua adalah the blamer, menunjuk seseorang ketika ada respon atau dalam kondisi stres. Kalau yang the placater sifatnya flight, menghindar, aku nggak tahu. Kalau yang the blamer sifatnya fight, kamu yang harusnya nunjuk, kamu yang seharusnya memikirkan seperti itu. Jadi dia menyalah-nyalahkan orang lain, dia minta orang lain bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Kamu harus seperti itu, the blamer. Jadi kalau misalkan ada orang begini disebut the blamer, sukanya menyalahkan orang lain. Nah, dalam konteks komunikasi ataupun public speaking, kita bisa menggunakan hal ini untuk mendominasi atau menunjuk seseorang atau menantang seseorang. Silakan, jika Anda berhasil mempelajari NLP, berarti Anda sukses. Boleh seperti ini. Bahkan saya pernah ikut satu workshop yang dia menunjuk, Anda bisa, boleh. Jadi ada 2 hal ya, bagaimana kita membaca bahasa tubuh orang dengan konsep the blamer atau tangan ini kita bisa manfaatkan. Otoritas, mendominasi, nunjuk, Anda bisa, kamu bisa. The blamer. Yang ketiga adalah di computer position. Ini kalau misalkan kita dalam berkomunikasi ada orang yang stres, dia lebih cenderung ke arah berpikir logis, mengkritisi. Tangan seperti ini. Tangannya dilipat, satu di dagu. Ini bahasa tubuh, berarti dia sedang memikirkan sesuatu, sedang mengkonstruksi sesuatu informasi. Kalau Anda ngomong sama orang tersebut, dia begini, bukan begini ya, dia begini. Oke, berarti kecenderungannya orang itu sedang berpikir logis, asertif, konstruktif, dan segala macamnya. Sama ketika Anda dalam tema-tema komunikasi.
kepemimpinan misalnya, public speaking misalkan, ada orang presentasi, Anda seperti ini. Ini ingin menginformasikan kepada orang yang memberikan presentasi sama Anda bahwa Anda sedang serius. Namanya ada computer atau logic. Kita bisa gunakan ini dalam strategi komunikasi. Yang keempat adalah the distractor. Nah, the distractor ini adalah kombinasi dari computer, blamer, placater. Nah, ini the distractor ini cenderung dia merubah posisi karena ada tema-tema yang dia nggak mau bahas. Itu terserah Anda, silakan. Tapi dia yang salah. Dia yang salah. Kan aku udah bilang, dia akan merubah cara berpikirnya untuk mengganggu lawan dari komunikasinya, dari komunikatornya. Jadi orang bingung apa sedang dipikirkan, ada distractor, pengganggu. Dia yang salah, tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku sudah berpikir ulang. Tangan-tangan. Kalau di NLP namanya analog marking, gerakan-gerakan tangan yang menginformasikan atau menekankan informasi yang kita ingin sampaikan ke orang lain. Sama dalam public speaking. Anda semua bisa mengikuti dan memodel saya. Tapi ketika Anda ingin berhasil, tentu Anda lah yang memutuskan bagaimana cara Anda memodel saya. Dan kabar baiknya, Anda bisa menggunakan intonasi. Oke, itu dia ada distractor. Yang terakhir adalah the leveler atau the leveler position. Jadi ini semacam seperti gerakan-gerakan mengkontrol audiens, tangan begini. Anda bisa lebih tenang. Dan saya yakin sama ketika ada orang merespon sebuah stimulus lalu dia ingin menekan dirinya, sama ketika orang dalam kondisi stres lalu dia ingin menekan dirinya, dia akan begini. Oke, saya mengerti, tahan dulu. Jangan cepat merespon dalam keadaan marah atau dalam keadaan sedih. Nah, ini seperti apa ya? Mengkontrol diri, tangan ke bawah. Sama. Kalau Anda lihat seorang public speaker, tangan seperti ini. Semuanya sudah diatur. Dan saya yakin sekali Anda sebagai pendengar bisa memahami apa yang barusan saya sampaikan. Sekarang Anda sudah mempelajari 5 satir kategoris yang bisa Anda manfaatkan dalam strategi berkomunikasi. Yang pertama, the placater, seperti ini posisi tubuhnya, enggan berkonfrontasi atau dibilang flat respon. Yang kedua, the blamer position, tangan seperti ini atau fight respon. Yang ketiga, the computer, logic. Yang keempat, distractor, mengganggu. Yang keempat, the leveler. 5 hal ini Anda bisa manfaatkan ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain ataupun membaca apa yang sedang dipikirkan orang lain. Tapi lagi-lagi sifatnya bukan justifikasi. Hanya sebagai bukti petunjuk bahwa orang tersebut sedang memikirkan sesuatu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe sehingga kita bisa membahas lagi teori-teori lainnya dalam dunia hipnosis, NLP, coaching, atau pemberdayaan diri sehingga kita menjadi lebih bermakna. Sampai bertemu, wassalam.